Puji Tuhan, haleluya. 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 Kita bersyukur, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan karena sebuah kebetulan kita boleh ada di tempat ini, tapi karena kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap ibadah kami. Engkau yang menuntun ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja dalam ibadah kami dan Engkau bersama-sama dengan kami Bapa. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
hati yang menyembah kepada Tuhan. Tinggikan, Dia hadir, Dia bekerja. Haleluya. Hanya bagimu segala kemuliaan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa banyak kita datang pada hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya rindu jemaat semua melambaikan tangan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau rayakan kemenangan kita. Haleluya. Dia Yesus yang bangkit bagi kita semua. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sebab Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan.
Yesus hidup, Dia bangkit, haleluya. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus hidup, bersorak, Dia bangkit, haleluya. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih. Katakan, saya lebih jadi pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita semua adalah pemenang-pemenangnya. Amin. 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 Karena Yesus sudah hidup bagi kita. Untuk itu kita akan tetap terus menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita sebelum kita beroleh firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
terselami bagiku. Sungguh indah. Jauhi rambut yang suci, kau sahabat, Dia sahabat kita dan dia sudah dekat dengan kita. kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih sungguh katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
Bapa yang baik, bahwa kami punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan, untuk kami boleh selamat Bapa yang baik. Dan kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan bahkan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami boleh lagi diteguhkan Tuhan. Kami boleh lagi dibentuk Tuhan untuk mengerti apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa yang baik. Sebab urapan-Mu yang Tuhan yang mampu mengubahkan kami Bapa. Apa yang dipelajari hamba-Mu tidak berarti apa-apa tanpa Engkau yang mengurapinya Bapa. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang hidup, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang terus beriman kepadanya dan menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 6 Desember 2020, kura-kura apa pura-pura? Kura-kura apa pura-pura? Apa maksudnya kura-kura? Apa maksudnya pura-pura? Apa maksudnya kura-kura apa pura-pura? Siapa yang pura-pura? Lalu apa manfaatnya pura-pura? Mari kita lihat lebih dulu tentang kura-kura. Kura-kura atau tortoise, nama ilmiahnya Testudinidae. Nama ilmiahnya Testudinidae. Hidupnya di darat dan makanannya sayur, buah, dan bunga. Itulah kura-kura. Nah, bicara tentang jalannya kura-kura, kura-kura hanya mampu berjalan 1 kilometer 1 jam. Jadi untuk mencapai 1000 meter, maka kura-kura membutuhkan waktu 1 jam. Bagaimana menurut saudara? Bagaimana menurut kita? Kok lambat ya? Mau disuruh cepat? Ya enggak bisa. Karena kura-kura ya jalannya begitu. Memang jalannya segitu karena ia bukan pura-pura. Kalau bicara usianya, usia kura-kura bisa mencapai 80 tahun sampai 150 tahun lebih. Cukup panjang ya bagi usia binatang. Tapi itulah kira-kira usia kura-kura. Jadi mau dipaksa jalan cepat yang enggak bisa. Mau disuruh pura-pura apalagi. Wong dia bukan pura-pura tapi kura-kura. Beda ya. Nah sekarang kita lihat apa itu pura-pura. Pura-pura. Nah pura-pura itu artinya bukan yang sebenarnya. Bukan yang sebenarnya. Di luar beda dengan yang di dalam. Itu pura-pura. Jadi apa yang dilakukan itu beda dengan apa yang ada di dalam. Pura-pura itu tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi dia berlagak tidak tahu. Tentu ada maunya. Jadi pura-pura itu tidak seperti yang dikatakan atau yang disampaikan. Tepatnya bersandiwara atau bukan yang sesungguhnya. Misalnya, ia pura-pura sakit. Sebenarnya dia tidak sakit, tapi dia mengatakan sakit. Pasti ada maunya. Dan ini biasanya dilakukan oleh pelajar yang malas. Dengan alasan sakit supaya dia tidak bisa masuk sekolah. Atau karyawan yang juga malas.
Tentu dengan berbekal mungkin surat izin dari tidak masuk kerja, dengan alasan sakit dan seterusnya. Pura-pura sakit. Nah, atasan dan pimpinan tentu tidak senang. Atasan dan pimpinan tentu tidak senang. Kalau dia seorang murid, ya tentu pasti gurunya yang tidak senang. Kalau dia karyawan, ya tentu yang tidak senang pasti pimpinan perusahaan di mana dia bekerja. Jadi pura-pura ini bisa merayap di setiap lini kehidupan manusia. Pura-pura atau berpura-pura bisa merambat kemana-mana. Dan itu tidak baik. Bukan hanya menipu dirinya sendiri, bukan hanya menipu orang lain, bukan hanya menipu teman atau atasan atau pimpinan, juga menipu dirinya sendiri. Karena itu Tuhan tidak senang Kristen pura-pura. Siapa yang bisa berpura-pura? Setiap orang bisa berpura-pura. Maksudnya, ya pasti orang yang rohaninya dangkal. Yang rohaninya dangkal dan punya kepentingan sendiri. Ada maksudnya. Jadi pura-pura itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kepentingan diri. Sekali lagi, pura-pura itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kepentingan diri. Nah seperti tadi pelajar, dia pura-pura sakit tidak masuk sekolah, padahal dia bukan sakit. Dia hanya tidak suka dengan pelajaran dari guru tertentu, maka dia berusaha untuk tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Demikian juga dengan karyawan dengan berbekal surat izin, mungkin surat izin dokter dan sebagainya, maka dia bisa ada di rumah dan banyak waktu dia gunakan untuk santai. Ini beda dengan yang dilakukan oleh Saul. Kalau kita membuka 1 Samuel pasal 10 ayat 26 sampai 27, kita pernah dengar ayat-ayat ini yang berkata begini. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang yang gagah perkasa, yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina Saul, mereka menghina dia, dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi Saul pura-pura tuli. Sekali lagi Saul pura-pura tuli, dia bukan tuli. Jadi apa yang dilakukan Saul itu bukan pura-pura. Saul lakukan itu karena dia tidak mau memasukkan olokan-olokan atau cemoohan itu ke dalam hatinya. Dia pura-pura tuli itu artinya dia tutup telinga rohaninya dari mendengar penghinaan yang dia dengar agar dia tidak membalas jahat dengan jahat. Ini beda dengan pura-pura. Saul dia tidak mau memasukkan olokan itu ke hatinya. Dia tutup telinga rohaninya supaya dia tidak mendengar penghinaan itu. Walaupun dia tetap bisa mendengar, maksudnya dia tidak masukkan di dalam hatinya. Sehingga tidak ada keinginan untuk membalas jahat dengan jahat. Lain dengan pura-pura, dengan maksud tidak baik. Pura-pura itu pasti dengan maksud tidak baik. Pura-pura baik, hatinya jahat. Pura-pura mengasihi, padahal dia tidak mengasihi. Hatinya penuh dengan kebencian. Pura-pura mengasihi. Pura-pura mengampuni, kelihatannya mau mengampuni, tapi hatinya membara dengan balas dendam. Ini yang disebut pura-pura, lain di luar, lain di dalam. Yang diucapkan itu lain dengan apa yang ada di hatinya. Nah kita bertanya siapa yang bisa berpura-pura? Orang yang tidak menjaga hatinya, dia bisa berpura-pura. Apalagi kalau dia punya kepentingan sendiri dan untuk keuntungan diri, dia tidak peduli. Orang bisa berpura-pura kalau tidak menjaga hatinya. Nah orang yang pertama kali berpura-pura atau pertama kali berpura-pura itu pasti ada perasaan tertuduh. Siapapun itu. Yang baru pertama kali bersikap pura-pura pasti ada perasaan tertuduh. Tapi jika dilakukan berulang-ulang kali, maka pura-pura itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena itu sudah menyatu dengan jiwanya. Bahkan kalau tidak berpura-pura, dia rasa tidak nyaman. Itu orang yang
pura-pura. Nah, bagaimana kalau ketahuan? Pasti banyak alibi. Pasti dia berkelit dan keluar pembelaan diri. Pembelaan dan pembenaran diri itu pasti muncul dari orang yang suka bertingkah pura-pura. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Tuhan memberikan nasihat buat setiap orang percaya bahwa lidah dusta, lidah yang tidak mengatakan yang benar, yang berpura-pura, itu membenci korbannya. Membenci korbannya. Dan mulut licin itu mendatangkan kehancuran. Lidah dusta membenci korbannya. Maksudnya pura-pura perkataannya baik, tapi sebenarnya terkandung kebencian. Nah, kebencian itu makan korban. Ada orang yang sakit hati, tersakiti, dan seterusnya. Ada orang yang pura-pura baik, tapi padahal hatinya tidak baik. Dia pura-pura. Nah, Tuhan suruh supaya anak-anak Tuhan punya hikmat. Roh hikmat atau roh menimbang. Nah, Alkitab menasihati agar jangan mudah percaya kata-kata orang. Sebelum tahu sifatnya atau tepatnya kerohaniannya. Jadi jangan mudah percaya kata-kata orang, tapi mudahlah percaya kata firman. Apalagi kalau belum tahu sifat dan kerohaniannya. Dalam Amsal 26 ayat 25 berkata, Amsal 26 ayat 25. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Alkitab sudah tulis. Tuhan sudah beritahu. Ada orang yang luar dan dalamnya tidak sama. Artinya perkataannya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Dia berpura-pura. Nah, Tuhan berkata, kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Bukan berarti orang yang ramah itu selalu hatinya jahat. Tidak. Tapi ada orang yang hatinya jahat tapi berpura-pura ramah. Maka yang harus kita ikuti adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Firman. Nah, mari kita melihat Alkitab menjelaskan orang yang bersikap pura-pura. Kita lihat 2 contoh. Yang pertama orang-orang Gibeon. Dalam Yosua 9 ayat 6 berkata begini. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu. Kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, sudah bisa membaca, mendengar. Ada orang-orang Gibeon yang pergi kepada Yosua. Pergi kepada Yosua. Lalu mereka berkata, kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Siapa yang pergi ke Yosua? Kita mendengar orang-orang Gibeon. Masalahnya bukan perginya, tapi caranya orang-orang ini pergi. Bukan perginya, tapi caranya orang ini pergi. Nah, orang-orang Gibeon ini pergi menemui Yosua dengan tipu daya. Dengan berpura-pura dari negeri yang jauh. Nah, apa tujuan mereka? Kita sudah jelas tujuan mereka supaya Yosua mau mengikat perjanjian dengan mereka. Mengikat perjanjian. Itu tujuan mereka. Dengan diikatnya perjanjian antara Yosua orang Israel dan orang-orang Gibeon yang bukan orang Israel, maka orang Israel akan terikat dengan perjanjian itu dan harus mengizinkan orang-orang Gibeon ini tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita bisa menangkap artinya. Orang-orang Gibeon bukan orang Israel. Tidak menyembah Allah yang disembah oleh Israel. Tapi mereka mencoba untuk tinggal bersama-sama dengan cara mereka berpura-pura dari negeri jauh supaya mengikat perjanjian. Perjanjian. Kita anak-anak Tuhan.
Terang tidak boleh berjodoh dengan gelap. Pergaulan yang salah merusak kelakuan yang baik. Tapi ada orang yang pura-pura datang sama Yosua. Nah, kalau mereka terikat perjanjian, maka mereka pasti tidak dibinasakan oleh orang-orang Israel. Siapa orang Gibeon ini? Sekali lagi bukan orang Israel. Ini penduduk Kanaan. Mereka tidak menyembah Allah yang Israel sembah. Nah, mereka tahu ada Allah di pihak orang Israel. Allah memberikan kemenangan kepada orang Israel. Dan mereka tahu kalau mereka tidak terikat dengan perjanjian dengan Israel, maka mereka akan dibinasakan. Karena itu mereka datang kepada Yosua. Kelihatannya baik. Siapa Yosua? Kita tahu Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Musa. Berarti Tuhan itu ada di pihak bangsa Israel, ada di pihak Yosua. Tapi kita melihat orang-orang Gibeon ini mereka berpura-pura datang dari negeri yang jauh. Jadi mereka menipu Yosua dan orang Israel dengan pura-pura membawa bekal yang sudah kering. Nah, kita lihat ayat 4 dan 5. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka bertindak dengan memakai akal. Jadi orang yang suka berpura-pura, yang dia tonjolkan akalnya. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal, mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Jadi saudara kembali melihat dengan tingkah laku orang Gibeon, orang yang suka berkata tidak benar, orang yang berkata pura-pura tidak benar, selalu yang dikedepankan pasti akal atau hal-hal yang masuk akal. Coba kita perhatikan apa yang disodorkan oleh orang Gibeon. Kirbat anggur yang buruk, robek, dijahit kembali. Ini kan perjalanan cukup melelahkan. Sampai kirbat anggurnya buruk, dijahit, robek, dijahit. Lalu dikatakan kasut yang buruk ditambal. Kasutnya buruk dan ditambal. Jadi mereka sengaja mengenakan yang buruk-buruk. Seolah-olah mereka ada dalam perjalanan yang cukup jauh. Ditambal, seolah-olah dipakai untuk perjalanan jauh. Dan mereka membawa roti yang sudah kering. Dan tinggal remah-remahnya. Akal disodorkan, maka Yosua akan bisa melihat, orang Israel melihat, kasihan ya. Kasihan. Kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita berhati-hati dengan segala pergaulan kita. Jangan sesat, pergaulan yang salah itu merusak kelakuan yang baik. Tuhan adalah kasih. Kita juga harus memiliki kasih. Tapi untuk keselamatan kita, kita tidak boleh kompromi. Kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, kompromi yang bukan firman dan sebagainya. Jadi orang yang tidak hati-hati selalu katakan dia lihat yang katakan masuk di akal. Dan orang yang berpura-pura, orang yang tidak hati-hati gampang tertipu dengan orang yang berpura-pura. Nah, siapapun kalau tidak bertanya Tuhan dulu. Kalau mengambil sebuah keputusan tidak bertanya kepada Tuhan, ini bahaya. Siapapun itu, kita bekerja, kita katakan apapun yang ada dalam hidup kita, pemuda-pemudi, kau harus bertanya kepada Tuhan dulu. Kalau ambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan, gampang masuk dalam perangkap tipuan. Siapapun kalau ambil keputusan tanpa tanya Tuhan, tidak minta petunjuk Tuhan melalui firman dan doa akan mudah tertipu. Kita lihat Yosua. Siapa Yosua? Pemimpin. Waktu Musa utus 12 pengintai, maka di antara 12 pengintai ada Yosua. Kaleb dan Yosua. Dan mereka menenangkan bangsa Israel. Mereka percaya kita pasti menang. Mereka percaya firman, berarti Yosua rohaninya di atas 10 pengintai.
Tapi bisa tertipu. Jangan kita merasa kuat, mampu saya. Kita harus setiap hari melihat kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak gampang terkelabui. Jadi kalau kita melihat Yosua bisa tertipu. Ternyata orang-orang Gibeon ini sebenarnya ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kita baca ayat 16. Kita coba lihat ayat yang ke-16. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka. Bahkan diam di tengah-tengah mereka. Bukan hanya Yosua, tapi tua-tua Israel juga tertipu. Siapapun bisa kalau tidak jaga diri. Kalau tidak hidup dekat firman. Kalau tidak menjadi pelaku firman. Kita bertanya, aneh ya. Kok sampai tidak tahu Yosua? Aneh. Apakah aneh? Tidak. Kenapa tidak aneh? Yang pertama, mereka gampang percaya. Gampang percaya. Orang yang gampang percaya tanpa mau tahu siapa orang yang dihadapinya, dia gampang tertipu. Gampang percaya. Itu beda dengan orang tidak boleh mengasihi orang lain. Orang harus mengasihi. Tapi untuk ke depan, perjalanan umat Israel, mereka tidak boleh gampang percaya. Sekali lagi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan sembarang orang, apalagi yang tidak rohani. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi kesehatan rohaninya. Bisa mempengaruhi kesehatan rohaninya. Bayangkan, Tuhan berkata, orang Israel disertai Tuhan. Mereka Tuhan janjikan masuk tanah Kanaan. Dan tanah ini dijanjikan untuk orang Israel. Tapi waktu mereka masuk, mereka jumpai penipuan orang-orang Gibeon. Seharusnya mereka taat kepada firman. Karena tanah itu pasti diberikan untuk mereka. Gitu juga dengan kita. Kita hidup di dalam dunia ini, kita berjalan dalam dunia ini, itu perjalanan kehidupan kita. Kita menjumpai banyak hal, tapi apapun yang kita jumpai, kita tetap yakin Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetap sampai Kanaan, itu janji Tuhan. Siapapun kita, semua kita, kalau kita mau berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa mereka bisa tertipu? Karena tidak tanya Tuhan, tidak minta petunjuk Tuhan. Yang diminta apa? Ya dirinya sendiri, minta petunjuk dirinya sendiri. Atau mungkin orang lain. Tidak tanya Tuhan, tidak minta petunjuk Tuhan, tidak berdoa. Yosua 9 ayat 14 berkata, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak minta keputusan Tuhan. Ironis sekali. Perjalanan dipimpin oleh Tuhan, keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan, hadapi persoalan tidak tanya Tuhan. Kalau kita bisa berkata orang Israel dijajah di Mesir, dikeluarkan Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan, berjalan, itu kan perjalanan iman mereka. Makin hari makin indah, makin rohani. Tapi kita melihat di perjalanan, masuk Kanaan. Tapi bisa tertipu. Kanaan surga itu di sana. Tapi kita masih Kanaan di dunia ini. Penuh dengan peperangan secara tanda kutip secara rohani. Kita harus benar-benar, kita harus yakin firman Tuhan. Dan menaruh firman itu dalam kehidupan kita. Lalu orang Israel mengambil bekal orang itu tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi apa yang mereka turuti? Suara hati mereka. Bukan suara Tuhan. Jangan turuti suara hati yang tidak sesuai dengan firman. Turuti suara Tuhan. Dan kita bisa melihat akhirnya orang Israel mengikat perjanjian dengan orang Gibeon. Ayat 15 kita baca. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka.
bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ini tadi yang kita dengar. Bahaya untuk kelangsungan kerohanian umat Israel. Kalau orang kompromi, maka dampak dari kompromi itu bahaya. Kalau mereka kompromi dengan orang Gibeon dan membiarkan orang Gibeon itu tinggal bersama dengan mereka, apa yang terjadi? Pasti terjadi kawin campur. Dan Tuhan tidak menghendaki dalam pengertian secara rohani. Jangan sampai kita sudah mendengar kebenaran firman, lalu dicampur dengan kebenaran-kebenaran manusia. Kita harus tetap Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi hati-hati dengan kompromi. Jangan kompromi dengan apapun yang baru kita dengar. Seperti orang Israel baru lihat, orang Gibeon, siapa kamu? Lalu mereka menunjukkan nih loh roti kami yang kering, tinggal remah-remah. Artinya jangan kompromi dengan apapun yang baru kita dengar. Apalagi yang bersinggungan dengan pengajaran firman. Apa yang orang Gibeon terima dengan kepura-puraannya? Ayat 22 dari Yosua 9 sampai 24. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Akhirnya apa yang diterima oleh orang Gibeon yang berpura-pura? Mereka jadi budak seumur hidup. Kita tahu siapa budak, tidak ada kebebasan. Dijadikan tukang belah kayu, tukang timba air. Seandainya mereka mau berkata kepada Yosua, ini kami, ampuni kami menghargai bangsamu. Pasti mereka tidak alami seperti apa yang mereka terima, dikutuk. Dan kita bisa melihat kalau dikutuk tidak ada berkat, orang yang pura-pura pasti tidak akan terima berkat. Sebab Tuhan memberkati orang yang tidak pura-pura. Orang bisa datang sama Tuhan. Saudara lihat ada dua orang di bait suci. Seorang yang orang Farisi mempersembahkan begitu banyak uang. Kemudian seorang janda, dia hanya memberikan sedikit uang. Lalu Tuhan berkata, siapa yang dibenarkan? Janda ini. Bukan berarti kita tidak boleh mempersembahkan banyak uang, tapi kita bisa melihat kepura-puraan atau tidak pura-pura. Maka kita melihat judul kita, tema kita, kura-kura apa pura-pura? Kura-kura memang tidak bisa jalan cepat, memang dia kura-kura. Apalagi disuruh pura-pura, dia tidak bisa. Janda ini memberikan sepenuh hatinya semuanya dan Tuhan nilai kejujurannya, bukan kepura-puraannya. Saudara kembali lihat kepada firman Tuhan. Seumur hidup orang Gibeon jadi budak. Dikutuk tidak ada berkat. Orang yang suka pura-pura itu sama dengan menipu dirinya. Menipu sesama. Juga menipu Tuhan. Kita bilang loh Tuhan kok bisa ditipu. Bukan berarti Tuhan itu katakan dia memang maha tahu, dia tahu. Tapi kalau orang pura-pura itu sama dengan menipu Tuhan. Sama menipu orang lain, menipu diri sendiri. Tuhan memang tidak bisa ditipu, tapi sama seperti orang menipu Tuhan. Jangan suka berpura-pura. Tidak ada faedah rohaninya dan tidak ada berkat. Bahkan tidak memperkenan Tuhan. Pelajaran yang kita bisa melihat, kita mau jujur sama Tuhan. Kita mau hidup apa adanya, bukan apa adanya kita. Bukan yang lain. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita lihat contoh yang kedua, Yakub. Kita tahu Yakub ini adalah adik dari Esau, anaknya Ishak. Ishak punya dua anak. Ishak itu anak Abraham. Dia punya dua anak. Anak yang sulung bernama Esau. Anak yang bungsu bernama Yakub. Maka menurut firman Tuhan, Esau lah yang berhak atas berkat sulung. Atau berkat kesulungan, berkat anak sulung.
Tapi kita melihat dalam kisah ini Yakub pura-pura jadi Esau. Tuhan tidak ciptakan Yakub itu Esau. Yakub adalah Yakub. Kita adalah kita masing-masing. Tuhan tahu kita dan Tuhan pasti berkati kita. Tapi kita melihat Yakub, dia pura-pura. Yakub pura-pura jadi Esau. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima hak kesulungan. Supaya dia mendapatkan hak kesulungan dari yang sebenarnya milik kakaknya. Dengan cara berpura-pura jadi kakaknya, berpura-pura jadi Esau. Kita baca Kejadian 27 ayat 18 berkata begini. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, saut ayahnya. Ini Ishak yang berkata, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Menipu dia. Pura-pura jadi Esau. Lalu dia berkata, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadamu, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku. Jadi waktu dia masuk, bawa makanan, dia bilang, Bapak, Ishak berkata, siapa engkau anakku? Aku Esau, padahal dia Yakub. Apa yang Yakub lakukan dengan kepura-puraannya? Kalau kita membaca runtut dalam kisah Yakub ini, yang pertama Yakub mengatakan Yakub pura-pura Esau. Yakub menipu ayahnya dengan pura-pura mengaku Esau. Lalu yang kedua Yakub menipu ayahnya dengan pura-pura dia yang mengolah makanan itu, padahal ibunya. Yang ketiga, Yakub menipu ayahnya dengan pura-pura. Yakub menipu Esau, berpura-pura itu daging hasil buruannya. Padahal bukan, itu diambil dari kandang domba. Yang keempat, Yakub kembali berpura-pura sebagai Esau dan menipu ayahnya dengan berkata, karena Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Waktu Ishak tanya, kok cepat sekali kamu Esau? Sudah datang bawa binatang buruan dan sudah dimasak. Maka Yakub dia berkata, karena Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Dia melibatkan Tuhan dengan kepura-puraannya. Seperti orang yang berkata, sungguh loh demi Tuhan aku tidak begini dan sebagainya. Yakub dengan pura-pura menipu ayahnya. Dia berkata, Allahmu yang membuat aku mencapai tujuanku. Yang kelima, kembali Yakub menipu Esau waktu ayahnya ragu-ragu. Dalam ayat 24 ayahnya bilang begini. Tetapi Ishak masih ragu-ragu dan bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. 5 kali yang kita bisa lihat. Apakah Tuhan suruh Yakub lakukan itu? Tidak. Apakah Tuhan suruh Yakub berpura-pura jadi Esau? Tidak. Apakah Tuhan mau memberkati Yakub? Pasti. Apakah Tuhan mau memberkati kita? Pasti, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Kita tinggal datang sama Tuhan. Kita datang dengan kesungguhan hati. Apakah Tuhan suruh Yakub lakukan itu? Tentu tidak. Ribkah yang suruh. Jadi Ribkah mendengar percakapan Ishak suaminya dengan anaknya yang sulung, itu Esau. Dan Ishak bilang, ke padang anakku, buru binatang, olah. Lalu kemudian bawa kepadaku dan aku akan memberkati kamu. Nah, kita lihat ayat 3 Kejadian 27. Maka sekarang ambillah senjatamu, ini yang berkata Ishak. Maka ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Dia bilang sama Esau, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi saudara lihat, memang Ishak mau memberkati Esau. Haknya diberkati. Maka dia suruh pergi ke padang untuk berburu binatang lalu memasak dan memberikan kepada dia makanan kesukaannya. Dan ini didengar oleh Ribkah. Siapa Ribkah? Ayah daripada Esau dan Yakub. Istri daripada Ishak. Jadi kita bisa melihat di sini Yakub berpura-pura jadi Esau karena Ribkah mengendalikan
Yakub. Yakub dikendalikan oleh Ribkah ibunya untuk lakukan pura-pura Esau. Jadi orang yang berpura-pura itu bisa karena dorongan orang lain. Kita hati-hati cerita kepada orang yang memberi petunjuk yang salah. Maka petunjuk yang salah itu bisa mendorong dia untuk berpura-pura. Jadi orang yang dekat juga bisa mendorong seseorang melakukan yang benar, tapi juga bisa membuat seseorang melakukan yang pura-pura. Betul, Ribkah mendengar firman. Coba kita lihat Kejadian 25 ayat 23. Itu yang melandasi Ribkah. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, ini bicara Esau, akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Tuhan itu maha tahu, Tuhan sudah tahu lebih dahulu apa yang akan terjadi dalam kandungan Ribkah. Lalu dia beritahu kepada Ribkah, harusnya Ribkah simpan. Bukan suruh Yakub berpura-pura. Tidak berpura-pura pun saya yakin firman Tuhan pasti digenapi. Kalau berkat itu memang untuk saudara, orang lain tidak bisa mengambil. Tidak bisa mengambil dari saudara. Kalau berkat itu memang untuk saudara, pasti berkat itu pasti untuk saudara. Orang mau coba menutup keran yang sudah dibuka oleh Tuhan. Tuhan sanggup memberikan keran yang lain. Amin. Amin. Kita lihat, Ishak juga pernah alami itu. Sumur yang digali oleh ayahnya dibuntu oleh orang Filistin dalam kitab Kejadian. Tapi orang Filistin cuma bisa menimbun luarnya. Sumbernya tidak bisa, sumbernya Tuhan. Jangan takut. Tuhan sumber pertolongan kita, amin. Ya sumber itu. Jadi sekarang kita lihat ini, Ribkah dengar. Itu mungkin yang dipakai Ribkah dari alasan. Banyak orang berpura-pura punya alasan. Bahkan alasannya kelihatannya rohani. Kita lihat Kejadian 25 ayat 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Betul, Esau telah memandang rendah hak kesulungan dan menjual hak itu kepada Yakub. Satu waktu Yakub memasak masakan kacang merah. Lalu datanglah Esau, dia capek dari padang. Dia lihat, dia pengen. Dia mau minta. Tapi kemudian Yakub berkata, jual dulu hak kesulunganmu. Ini Yakub. Ribkah sebenarnya tahu, tetap Yakub pasti diberkati Tuhan. Tapi dengan cara licik dia berkata, jual dulu. Karena dia terdorong situasi, kondisi, orang yang karena situasi dan kondisi bisa melakukan itu. Lalu kita bisa melihat, Esau bilang, baik, buat apa aku dengan hak kesulungan? Toh aku sebentar lagi mati. Gak ada gunanya. Dia meremehkan hak sulung, hak kesulungan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara lihat, cara mendapatkan berkat sulung dengan pura-pura menjadi Esau, itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Tanpa menipu dan berpura-pura sebagai Esau, pasti hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Sebab sudah dijelaskan oleh firman. Kecuali Esau bertobat. Tapi caranya, kita hidup di dunia ada banyak hal yang bisa membimbangkan orang-orang percaya. Jangan pakai cara-cara yang tidak sesuai firman. Cara yang firman. Karena Esau telah memandang rendah dan menjual hak kesulungannya. Maka Yakub mulai berpura-pura jadi Esau seperti saran dari Ribkah. Apa yang Yakub terima kemudian? Apa yang Yakub dapatkan kemudian? Waktu Esau minta berkat bapaknya. Bapaknya kaget. Loh, siapa tadi yang datang membawa makanan? Bukankah kamu yang datang? Esau berkata, Yakub menipu aku. Saat itu kebencian itu datang. Pura-pura mendatangkan kebencian. Lalu bencilah Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dia berkata, tidak lama lagi ayahku pasti mati. Pada saat itulah aku akan membunuh adikku.
saudara kandung. Jangan sampai antar saudara seiman terjadi seperti ini. Karena hidup dalam kepura-puraan. Jadi Esau, dia mengancam Yakub. Yakub lari ke padang Aran, firman Tuhan katakan. Yakub lari sebagai pelarian. Apa enak jadi pelarian? Gak enak, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Justru yang ada adalah ketakutan. Jadi orang yang berpura-pura itu bisa tidak alami ketenangan. Hidupnya pasti diliputi ketakutan. Yakub menipu, akhirnya dia juga tertipu. Yakub tabur tipu-tipu, maka dia juga tuai tipu-tipu. Yakub tabur pura-pura, maka kita lihat Laban juga tabur pura-pura. Ia bekerja pada Laban. Waktu dia lari ke padang Aram, dia pergi kepada pamannya, saudara daripada ibunya. Lalu kita melihat dia jatuh cinta sama anak pamannya, Rachel, untuk dapatkan. Dia mau kerja. Lalu pamannya bilang, baik, kerja 7 tahun, aku akan berikan anakku daripada diberikan kepada orang lain yang bukan sesama bangsa Israel. Lalu Yakub bekerja. Kita lihat Kejadian 31 ayat 6 jam 7 dengan cepat. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat pada ayahmu. Ini Yakub yang bilang. Dia bilang sama Rachel, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 10 kali. 5 kali dia berpura-pura. Dia terima 10 kali. 2 kali lipat. Taburan itu lebih banyak. Katakan, tuaian itu lebih banyak daripada taburan. Jadi saudara, kita bisa mengerti dalam kisah ini. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Karena itu mari kita tabur yang benar, jangan pura-pura. Kita datang kepada Tuhan dengan benar. Kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Jangan berpura-pura. Tapi hiduplah apa adanya dan bukan ada apanya atau ada maunya. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi kalau orang bersikap pura-pura itu selain merugikan dirinya sendiri, juga merugikan orang lain. Dan itu jahat di mata Tuhan. Karena itu sekali lagi jangan berpura-pura. Tuhan tahu kita datang sama Tuhan. Tuhan, inilah aku Tuhan. Ini keadaanku. Tuhan yang penuh dengan kasih dan berbelas kasihan. Dia pasti tolong kita. Kalau kita benar datang sama Tuhan. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Yesus rela mati bagi dosa saudara dan saya. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan kita percaya. Kalau kita hidup sesuai firman. Satu kali kalau Yesus datang yang kedua kali. Kita akan bersama-sama dengan dia. Untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Lekatkan hatiku. Melekat dengan hatimu. Haleluya, haleluya. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus. Kau Yesus, ku kasih Jiwaku. Pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. setiap waktu.
Sekali lagi katakan dengan iman, semua karena kemurahan-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatiku. Mari semua katakan di hadapan Tuhan. Lekatkan hatiku Tuhan, melekati hatimu. Lekatkan Hatiku, amin, haleluya. Melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku. lekatkan hati. Bapak Edi Haryanto berdoa. Melekat dengan hatimu. Tetapkan Langkahku sejalan dengan firman-Mu. lepaskan Semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tetaplah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Percaya Tuhan, kerajaan-Mu datang, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang tertulis di surga, itu yang akan terjadi di bumi. Amin. Tetapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau mengikuti kehendak Tuhan, untuk kami mau setuju dan sepakat turut kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, untuk kami, oh Tuhan, tidak pura-pura, tetapi apa yang kami kerjakan adalah apa Amin. adanya. Amin. Supaya benar-benar kejelasan yang kami lakukan, supaya kebenaran itulah yang menjadi tolak ukur Amin. kami, bukan kepura-puraan. Karena kan saat kami menabur kepura-puraan, saat kami menabur tipu-tipu, kami juga akan mendapat tipu-tipu Tuhan. Bahkan Engkau akan melipat gandakan kepura-puraan kami. Oleh karena itu ajari kami untuk kami bersikap benar di hadapan-Mu. Kami tidak menutupi kesalahan kami tidak menutupi kekurangan kami tidak menutupi keaiban kami, tetapi biarlah itu semuanya telanjang dan terbuka. Kami mengaku, oh Tuhan, kami menyerah kepada setiap apa yang kami kerjakan. Itu benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan,
supaya kami senantiasa untuk kami tunduk taat kepada firman-Mu. Oh Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus menerangkan kami lebih lanjut untuk kami senantiasa tunduk dan taat akan firman Tuhan. Dan jika sebentar kami akan makan dan minum tubuh darah-Mu Tuhan, untuk sementara ini Tuhan, untuk kami, oh Tuhan, kami mau melakukan, oh Tuhan, di bulan yang terakhir, di tahun yang terakhir ini Tuhan, di tahun yang akan datang, kami akan memulainya juga dengan Tuhan. Tetapi kamu mau mengakhiri tahun ini untuk kami mau makan minum tubuh dan darah-Mu. Di akhir, oh Tuhan, daripada bulan ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan nyata atas kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah aliran-aliran darah Yesus melalui anggur yang kami minum adalah darah Yesus yang akan mengalir atas setiap tubuh kami Tuhan. Dan melalui, oh Tuhan, roti yang kami minum makan itu Tuhan, itu adalah benar-benar makanan. Itu adalah benar-benar tubuh-Mu ya Tuhan yang terkoyak dan tercapit. Sehingga dalam sebulan ini saat kami, oh Tuhan, saat kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, darah perjanjian Allah itu mengalir atas kami. Sehingga darah kami menyatu dengan darah Tuhan. Dan kami dilepaskan dari setiap yang jahat, virus corona dan virus-virus yang lain-lainnya, ataupun itu mungkin dalam bentuk, oh Tuhan, hal-hal yang jahat, kami diluputkan semuanya. Darah Yesus tutup dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan dan kuduskan kami. Layakkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang akan membagikan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah bukan kutuk yang kami terima, tetapi berkat Tuhan tercurah atas kami saat kami makan dan minum tubuh dan darah. Kami mau sepakat, kami mau sehati, kami mau makan minum tubuh dan darah. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan duduk, lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan hatiku melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Lekatkan hatiku Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku
sejalan dengan firman-Mu. Semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Lekatkan hatiku ya Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku. Apakah ada yang belum telayani? Silakan angkat tangan. Sejalan dengan Di bagian bawah ada yang belum telayani. semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Sekali lagi ada yang belum telayani. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari sama bangkit berdiri. Seperti di. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Aku sejalan dengan firman-Mu. mari angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Sebab Engkau juga Allah yang tidak berubah. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kepada-Mu selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu. Tidak ada pengorbanan seperti pengorbanan-Mu. Engkau Allah rela turun ke dunia. Mengasihi kami, menyelamatkan kami. Menyelamatkan orang yang mau percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau mati bagi dosa kami. Tapi Engkau bangkit sebab Engkau Tuhan. Dan Engkau akan datang yang kedua kali. Untuk menjemput setiap kami. Dan kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar anak-anakmu pulang, Kau lindungi Bapa. Jauhkan dari mara bahaya, tiba dengan selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saya.